Apakah saat ini kamu sedang mempersiapkan tes IELTS dan kamu merasa kesulitan dengan IELTS, terutama IELTS writing? Apa aja sih yang dinilai dari IELTS writing tersebut? Penasaran? Makanya simak video. Hello guys, welcome back again with me Dian di Titik Nol English Course YouTube channel. Hari ini aku bakalan ngebahas mengenai tips and trick yang pastinya bakalan bermanfaat bagi kalian semua. Nah, hari ini aku bakalan fokus untuk ngebahas mengenai IELTS. Buat teman-teman para IELTS hunter ataupun nggak mesti sih siapa aja, hari ini aku bakalan fokus untuk ngebahas IELTS. Nah, aku hari ini bakalan fokus untuk ngebahas IELTS, khususnya itu IELTS writing, yaitu menulis. Yang IELTS yang bagian skillnya itu menulis. Banyak orang yang menganggap bahwa IELTS writing ini adalah salah satu hal yang tersulit. Banyak yang struggle dalam penulisan IELTS ini, yang khususnya skill aktif yang ini, yang satu ini, IELTS writing. Nah, jadi di dalam IELTS writing itu ada 4 kriteria yang dinilai secara umum. Yang pertama itu ada task achievement. Yang kedua ada coherence and cohesion. Yang ketiga ada lexical resource. Dan yang terakhir ada grammar and accuracy. Nah, kita bakalan ngebahas tuntas masing-masing dari keempat kriteria tersebut. Well, yang pertama itu task achievement. Jadi di task achievement ini, yang pertama itu dia ada fully addresses all parts of the task. Dan yang kedua, presents a fully developed position in answer to the question with relevant, fully extended, and well-supported ideas. Jadi, di bagian penilaian task achievement ini, jadi kan writing itu terbagi dua ya, ada task 1 dan task 2. Biasanya nih, misalkan di task 2 itu dia kan pengembangan ide. Kalau yang task 1 kan kita hanya mendeskripsikan atau menjelaskan dari apa yang kita lihat, misalkan gambar ataupun map. Tapi kalau di task 2 ini kan biasanya kita disuruh beropini atau berargumen apa aja pendapat kita mengenai pernyataan soal yang diberikan oleh soal IELTS tersebut. Jadi pada penilaian task achievement ini, dia itu menilai sejauh mana sih pemahaman kita terhadap soal. Misalkan soalnya itu tentang, misalkan pertanyaannya itu ataupun pernyataannya kita disuruh ngembangin ide mengenai apakah kamu setuju jika anak-anak zaman sekarang itu cenderung lebih sering menggunakan gadget daripada di masa lalu, misalkan. Kalian setuju atau enggak? Kita itu dituntut untuk paham nggak? Kalian sejauh mana pemahaman kita terhadap pernyataan tersebut? Opini kita out of topic nggak nanti pembahasannya? Jadi di task achievement inilah dinilai. Semakin kita paham ataupun menjawab dari soal tersebut, maka task achievementnya akan semakin tinggi. Begitu kira-kira. Yang kedua ada coherence and cohesion. Jadi di coherence and cohesion ini, penjelasannya itu uses cohesion in such a way that it attracts no attention, skillfully manage paragraphing. Nah, di bagian penilaian coherence and cohesion ini lebih dinilai bagaimana runtutan setiap antar kalimat ataupun antar paragraf. Kira-kira nyambung nggak antara satu sama lain? Misalnya kalian udah menyelesaikan dari awal sampai akhir. Contohnya di task 2 misalkan, kalian udah menjabarkan opini kalian dari awal sampai akhir. Apakah setiap antar kalimat ataupun antar paragraf itu nyambung atau tidak, itu dinilai dari coherence and cohesion. Kita itu dilihat bagaimana skill kita dalam mempadu-padankan kebahasaan ataupun setiap bahasa yang ada. Kita berargumen tapi harus tetap dengan cara yang ketika orang baca itu, oh iya, dia ngalir gitu. Dan nyambung antara satu kalimat dengan kalimat yang lain. Jadi itulah yang dinilai di dalam coherence and cohesion ini. Kita kalau misalkan cuma nulis ngasal-ngasal aja ya, misalkan konektornya tidak tepat ataupun misalkan peletakannya, misalkan gini, di body satunya kita di 2 kalimat pertama kita membuat opini kita secara umum.
kemudian kita dukung dengan contoh, for example, bla bla bla. Itu nyambung, tapi jangan dibalik-balik, nanti jangan awalnya belum apa-apa kan udah langsung kasih contoh. Itu berarti kita itu menulisnya tidak coherence and tidak cohesion. Maksudnya kita menulis tidak sesuai dengan apa yang diharuskan. Dan ketika orang baca itu orang ambigu, tidak paham apa maksudnya, begitu. Next, ada lexical resource. Di lexical resource ini, dia itu use a wide range of vocabulary with very natural and sophisticated control of lexical features. Nah, di lexical resource ini, dia dilihat bagaimana kemampuan kita atau skill kita dalam menggunakan vocab yang advance. Maksudnya itu kita bukan dituntut sih, lebih tepatnya kita itu bisa nggak menggunakan vocab yang orang jarang gunakan, ataupun vocab ilmiah lah, vocab advance. Misalkan vocab yang kelasnya tuh C1 atau C2 misalkan, udah tingkat tinggi. Sebagai contoh, kalau misalkan important itu kan penting artinya. Semua orang tahu kalau penting itu bahasa Inggrisnya important. Tapi tidak semua orang tahu kalau similar meaning dari important itu essential dan crucial. Nah, ketika kita menggunakan essential dan crucial di dalam text writing kita, dalam penulisan writing kita ketika IELTS, maka itu akan menjadi nilai plus atau lexical resource kita itu memiliki nilai yang tinggi dibandingkan orang lain yang hanya menggunakan vocab dengan kelas kata yang mungkin A1, A2, B1, dan B2 begitu. Jadi semakin advanced vocabulary kita, maka nilai dari lexical resource-nya itu akan semakin tinggi. And the last ada grammatical range and accuracy. Jadi di grammatical range and accuracy ini dia uses a wide range of structures with full flexibility and accuracy. Nah, di sini pada kriteria yang terakhir ini dia itu menilai bagaimana penggunaan grammar kita. Misalkan kita menggunakan inversion dalam penulisan writing kita, tapi ketika dibaca, misalkan ketika dinilai, ternyata penggunaan inversionnya itu tidak tepat, maka dia tidak akurat, ataupun nilai dari grammatical range-nya itu rendah karena dia tidak sesuai. Dia berusaha untuk terlihat keren menggunakan inversion, tapi ketika dilihat ternyata tidak sesuai dengan formula ataupun rumus yang telah ditetapkan begitu. Nah, jadi supaya aman, kalau misalkan teman-teman belum terlalu ahli menggunakan inversion ataupun grammar yang agak-agak tricky, jangan gunakan. Lebih baik cari aman aja supaya nilai dari grammatical range-nya itu tidak rendah gitu. Kalau misalkan udah tepat penggunaannya, maka gunakan, karena ketika kita menggunakan range grammar-nya yang sudah sangat luas, bukan cuma kita menggunakan compound sentence, tapi kita menggunakan complex sentence, menggunakan conjunction, menggunakan inversion seperti yang aku bilang tadi, menggunakan not only but also dan sebagainya, itu akan meningkatkan nilai kita, terutama di grammatical range dan akurasinya. Nah, itu tadi 4 kriteria yang dinilai dalam penulisan IELTS writing. Teman-teman jadinya udah tahu kan apa-apa aja yang dinilai dan apa-apa aja yang harus ditingkatkan nih supaya teman-teman mendapatkan nilai yang tinggi, band score yang tinggi. Jadi kan tadi aku udah nyebutin nih apa-apa aja yang dinilai. Jadi teman-teman udah bisa nih ya menilai sejauh mana sih ternyata band aku sebelum aku mengikuti real test, kira-kira ratingku udah berapa bandnya. Jadi teman-teman bisa nilai sendiri ya gimana, sejauh mana sudah kemampuan teman-teman dan sejauh mana sih persiapan kita untuk melakukan real test. Jika kalian suka dengan konten ini, jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube ini ya. Dan jangan lupa share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Thank you for watching this video. Bye!